Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bermuajahah. Mudah-mudahan majlis kita ada dalam ridho maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada seorang imam pengikut Imam Malik, Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid. Beliau menyatakan bahwa ada 4 hadis yang berkaitan dengan usulul adab, pokok-pokok dalam beradab, berakhlak, sehingga ini menjadi urgensi pentingnya kita memiliki adab. Yang pertama, kata beliau, hadis yang menjadi sumber dalam adab itu adalah beliau menyitir sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairon aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Hadirin sekalian, bahwa iman itu harus ada pembuktian. Kalau orang mengatakan bahwa saya percaya, itu belum tentu dia iman. Orang-orang orientalis, orang-orang barat yang mempelajari adat, budaya, dan agama timur, agama Islam, mereka banyak yang percaya pada Muhammad sebagai nabi terakhir. Tapi mereka tidak digolongkan menjadi orang beriman. Kenapa? Karena keimanan itu bukan sekedar mempercayai, bukan sekedar diucapkan secara verbal, tapi harus ada pembuktian. Jadi 3 unsur yang menyatu kalau disebut iman. Itu dibenerkeun ku hate, diucapkeun ku lambe, dibuktikan ku gawe. Gitu. Makanya kalau orang disebut Islam belum tentu iman. Tapi kalau disebut iman, pasti dia Islam. Orang-orang Arab gunung datang kepada Nabi, mereka menyebut amanna. Nabi, saya sudah beriman. Kata Nabi, oh kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Kalian baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati. Coba perhatikan kalimat rukun iman dan rukun Islam. Kalau rukun iman yang 6 itu tidak bisa dilihat. Itu semuanya pekerjaan hati. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada qada-qadar Allah. Kemudian yang ke-6 adalah iman pada hari akhir. Gitu. Itu kan tidak bisa terlihat, abstrak. Gitu, ya. Tapi bukti bahwa kita punya iman ini yang sifatnya abstrak, yang tersimpan dalam hati, nanti terucap di lisan dan terbukti dalam amal.
Makanya bukti rukun iman itu yang disebut rukun Islam. Gitu. Jadi kalau orang iman pasti dia Islam. Makanya hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengatakan 2 kalimat syahadat. Ini kan rukun iman. Tapi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Gitu. Tapi kalau orang melaksanakan rukun Islam itu belum tentu dia iman. Orang munafik itu suka sholat tidak? Suka. Gitu. Mereka sholat seperti sholatnya kita. Mereka mungkin haji seperti hajinya kita. Gitu. Tapi dasar mereka melaksanakan itu bukan dorongan iman. Gitu. Bahasanya mungkin karena ingin dipuji, ingin disebut Islam, atau mungkin juga pencitraan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata akhlak itu kaitannya dengan iman. Mana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Sering dinyatakan bahwa bukan berarti rukun iman jadi 2. Tetap rukun iman mah 6. Kenapa disebut 2? Karena substansi dari yang 6 itu sesungguhnya hanya 2. Ketika kita beriman kepada Allah, maka hakikatnya beriman kepada Rasul Allah, beriman pada malaikat Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada qada dan qadar Allah. Makanya beriman kepada Allah itu jadi ghayatul hayah, tujuan kehidupan. Buat apa sih kita hidup? Buat mencari ridho Allah. Itu ghayatul hayah. Itulah yang disebut innas sholati wa nusuki wa mahya yaumamat lillah. Yang kedua, iman kepada hari akhir, iman kepada hari yang setiap kita pasti sedang digiring kepada hari akhir itu. Percaya tidak percaya, merasa sebentar atau lama hidup di dunia, kita sedang digiring ke arah sana. Nah, makanya ini pokok. Gitu ya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Makanya kalau kita buka hadis-hadis banyak yang berbicara tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Seperti bagaimana kita memperlakukan tamu. Gitu. Itu ternyata memperlakukan tamu itu bagian dari keimanan, wujud bukti iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau benar kalian iman kepada Allah dan iman pada hari akhir, hormatlah tamu. Itu, ya, ini luar biasa. Di Al-Quran, ciri orang yang menghormat tamu dengan baik itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu contoh suri tauladan dalam menghormat tamu. Sampai sikapnya diabadikan dalam Quran. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidaklah datang kepada kalian informasi berkaitan tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim yang mulia. Idza qalu alaihi faqalu salama. Tamu itu datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Maka Nabi Ibrahim menjawab, salamu qaumum mungkarun, selamat datang wahai tamu yang saya tidak kenal siapa Anda. Tapi walaupun tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim tamunya, dan tentu saja ini tamu bukan sekedar tidak dikenal, tapi tamu tadi undang. Gitu. Faragha ila ahlihi, Nabi Ibrahim ke belakang. Gitu, katukang paja abi ijlin samin, mencit anak sapi terus disuguhkan. Wah, ini luar biasa, Pak. Gitu. Pertanyaan bagi kita, tamu selevel apa kalau datang ke rumah kita mencit sapi? Tamu seperti apa, Pak? Pasti lain tamu samanea. Mun teu dua manea, tilu manea.
Pasti tamu istimewa Pak. Itu muntah mencit sapi, mencit hayam, mencit domba, ngabedahkeun balong. Tamu seperti apa? Pasti tamu istimewa. Mungkin Bapak punya besan, mau ngabesan, datang dari Jakarta, pasti diistimewakan. Tamu-tamu yang datang biasa mah komo ieu mah teu dikenal dan tadi undang. Itu disuguhan cai geges mewah teuing. Nabi Ibrahim mah jangankan yang diundang, yang kenal, tidak kenal pun ternyata toh-tohan. Walaupun ujungnya diketahui tamu itu adalah malaikat yang menjelma, yang akan memberikan kabar bahwa nanti Ibrahim akan punya anak, sekaligus informasi akan dihancurkannya kaum Nabi Lut. Gitu. Tapi sebelum itu Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa tamu ini malah ikan. Gitu. Ini menggambarkan gitu. Nah, ternyata bahasa hadis itu orang yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir fal yukrim doefah, buktikan dengan menghormat tamu. Gitu. Makanya ada istilah di kita, tamu yang datang itu membawa apa? Barokah, Pak. Jeung mawa kariweuh. Kita mah kan pengen barokah na alim riweuhna, Pak. Gitu, barokah jeung riweuh teh ngahiji eta teh. Moal aya barokah lamun henteu riweuh. Makanya ada istilah banyak anak, banyak rezeki jeung loba kariweuh. Banyak anak, banyak rezeki, kita mah titik padahal baru koma. Jeung banyak kariweuh gitu, Pak. Itu. Kenapa yang baca Quran kemudian wayata'ata, baca Qur'annya terbata-bata gitu, itu nilainya 2 kali lipat ketimbang yang baca Quran lancar jaya. Kenapa? Itu maknanya karena walaupun dia terbata-bata, dia tidak golput, tidak jadi golongan putus asa. Terus we maca Quran, diganjar dari terbata-batanya, diganjar dari baca Qurannya. Makanya kalau kita baca Quran atau menghafal Quran susah masuk, Pak. Gampang keluar. Susah ingat, gampang pokok. Jangan putus asa. Kenapa? Ganjarannya lebih besar 2 kali lipat. Gitu. Jadi ganjaran itu bersama capek. Gitu maknanya. Makanya kalau aya kariweuh di rumah, kariweuh di masyarakat, di tempat kerja, niatkan bahwa ini cara Allah untuk memperbanyak kebaikan bagi kita, gitu. Nah, balik lagi Bapak hadirin sekalian, jadi hadis yang pertama berkaitan dengan adab itu adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair. Barang siapa yang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair, satu, yang keluar dari mulut itu yang baik, yang bagus. Auli asmut, kalaupun tidak ada lebih baik diam. Jadi ini yang disebut diam itu emas. Kalau dengan diamnya jadi kebaikan. Tapi kalau mestinya kita berbicara gitu, tapi kita diam di sana bukan emas, bukan juga perak, bahkan lebih rendah ketimbang gesik. Karena mestinya kita ngobrol gitu. Kalau mestinya kita ngobrol, maka ngobrol lebih baik. Umpamanya kita melihat jangan jauh lah, Pak. Gitu. Anak istri kita umpamanya melalaikan kewajiban kepada Allah dan terlihat sama sekali, maka diam di sana tidak ngobrol, ini diam kemungkaran, dosa. Gitu. Pada saat itu justru ngobrol itu lebih bagus. Gitu ngobrol itu. Makanya kan laki-laki atau suami anu tegeng gerehanan, yang cuek di keluarga, itu istrinya nggak nutup aurat, anak perempuannya nggak nutup aurat, anaknya pas sholat juga nggak pernah disuruh, nggak pernah ada penegasan, padahal umurnya sudah lebih dari 7 tahun, lebih dari 10 tahun. Kan Nabi ada stressing bagi yang usia sudah 10 tahun, ini mah diam, disebut nate dayus tes babi. Kenapa disebut babi? Babi mah hewan binatang yang tidak punya rasa cemburu. Karena diheureyan ku lalaki sejen teh damang we barang dahar.
Gitu. Istrinya, anaknya tidak melaksanakan perintah Allah, teh cuek aja. Disebutnya dayus. Nanti ujungnya kalau dayus dipertahankan sifat cuek gitu ya, tidak amar ma'ruf nahi munkar, ujungnya nanti kalau kebawa mati anaknya sikapnya seperti itu sehingga nggak ada anaknya yang soleh, disebutlah manusia mandul. Gitu ya. Mandul itu bukan nggak punya anak. Dalam Islam itu ya, punya anak tapi tidak ada satu anak pun yang soleh, berarti nggak produktif bahasanya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, jadi luar biasa Pak. Kenapa? Karena obrolan kalau kita baca surat Qaf itu ternyata akan diperhitungkan di sisi Allah. Gitu. Wa ma yalfidu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfidu min qaul, tidak ada yalfidu lapad. Tidak ada lapad yang keluar dari lisan kita kecuali ada dalam catatan malaikat raqibun atid. Raqib dan atid. Itu ya, pernah digambarkan Pak, kalimat itu yang kita tunjukkan gitu, itu waduh, itu bisa berbuah dosa dan pahala. Ari masjid palih mana tuh berapa huruf? Tilu, TUH, tuh 3 huruf. Orang sholat di masjid karena kalimat yang kita tunjukkan tuh, maka sholatnya orang itu kita dapat pahala. Orang itu ngobrol, weish, lamun kagraha persada, tah sholatna di masjid Urwatul Wusto, bara resih, enak pokoknya mah, adem, WC-nya segala macamnya. Ternyata dia tunjukkan beberapa orang. Orang yang dia tunjukkan sholat ayat 10 orang itu dapat pahala. Kita yang pertama kali juga dapat pahala. Wah ini Pak, gitu. Sehingga kata Rasulullah nanti ada orang masuk surga karena ngobrol dan ada orang yang masuk neraka karena ngobrol juga. Ari meuli arak nu murah di mana? Tuh sama Pak. Nah, didinya murah jeung ngeunah. Sabaraha huruf? 3. Orang mabok gitu karena tunjukkan itu, dia mabok kita kebagian. Bebeja kebetulan lamun meuli pimabokeun. Nah, udah Pak, setiap ada yang mabok jaringan kita kebagian. Itulah yang disebut masuk surga dan neraka karena ucapan. Makanya Pak, ada 3 amal. Ada 3 amal. Yang 3 amal itu, ini amal yang dicintai Allah dan amal yang bisa dibenci oleh Allah. Salasun yuhibbullahu wa yabghudullahu. 3 amal yang Allah bisa cinta dan 3 amal juga yang Allah bisa benci. Apa 3 amal yang Allah bisa cinta? 1, qillatul kalam, saeutik ngobrol. Kecuali yang bermanfaat. Gitu. Jadi orang pintar itu apa? Minum tolak angin, bukan. Orang pintar itu mikir dulu baru ngobrol, itu pintar. Pan ada kan orang ngobrol dulu baru mikir. Urang ngobrol gitu nyerieun hate teh nya. Geuning kakarak mikir geus ngobrol. Mestinya gitu. Mikir dulu baru ngobrol. Gitu. Makanya orang pintar itu qillatul kalam, sedikit ngobrol, tapi yang keluar semuanya mutiara, emas, berlian. Ieu mah nu dikaluarkeun teh kalang jengking. Orai, itu. Jadi yang dicintai itu qillatul kalam, sedikit ngobrol. Yang kedua, ini Pak, qillatul akal, sedikit makan. Saeutik ngobrol, saeutik dahar, wa qillatul naum jeung saeutik sare. Aduh, hesenya. Itu 3 amal yang dicintai Allah, Pak. Ya, sedikit ngobrol, sedikit makan, sedikit tidur. Kita mah sedikit kan, sedikit jadi banyak. Dan 3 amal yang Allah benci apa?
banyak makan, banyak tidur. Oh, sapaket, Pak. Sapaket. Itu. Ini luar biasa, Pak. Itu. Makanya kata Rasulullah, man adda kalamahu min amalihi, barang siapa yang menghitung-hitung ucapannya sebelum dibanding amalnya, qalla amaluhu illa ma ya'nihi, pasti orang yang menghitung-hitung obrolan itu sebelum dia beramal, pasti amalnya akan sedikit, itu pun yang bermanfaat kalaupun beramal, karena dia sudah berhitung. Itu. Nah ini Bapak sekalian, coba Pak, gitu. Banyak orang bermasalah, jangankan di akhirat, di dunia, karena apa? Obrolan. Betul tidak? Iya kan, menyebarkan berita hoak kan obrolan, menghina orang kan obrolan, Pak. Jadi masalah besar. Itu, ya. Gitu. Berbohong kan obrolan. Itu, ya. Luar biasa, Pak. Agama kita sudah memberikan arahan. Itu. Lebih baik Bapak-bapak sekalian, kita tidak ngobrol, ketimbang ngobrol, Pak, kemudian ditarik lagi. Gitu. Itu seperti menelan ludah yang disemburkan. Obrolan itu kan kayak pistol, Pak. Dor, bisa ditarik lagi nggak? Nggak bisa. Kayak gitu, Pak. Gitu. Apalagi kalau sekarang di zaman sains dan teknologi yang maju, ya, jejak. Wah, Pak. Udah jejak digital. Maksudnya kalau bicara agama, Pak, jejak digital itu asar, bekas. Jadi setiap kita itu punya bekas, Pak, dalam hidup. Gitu, ya. Apa yang kita injak itu berbekas. Gitu. Ya, ini berbekas. Kenapa kita harus memperbanyak tempat sujud, Bapak-bapak? Nah, jadi kalau kita sholat wajib di sini, sholat sunatnya jangan di tempat sholat wajib. Bergeser ke depan, mundur ke belakang, ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Untuk apa? Memperbanyak tempat sujud. Karena tempat yang dipakai kita sujud itu akan ada jejak. Gitu. Itulah nanti yang disebut dalam Quran di hari kiamat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi akan menceritakan kabar. Apa yang pernah kita lakukan itu di atasnya bumi akan ngomong. Jadi nanti bukan bulan yang ngomong, gitu. Tapi bumi akan ngomong, gitu. Nah, ini hadis yang pertama, Bapak sekalian, berkait dengan hadis yang menjadi dasar dari usul adab. Hadis yang kedua, yang berkait dengan usul adab itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik orang muslim adalah mereka yang meninggalkan amal dari yang tidak bermanfaat. Gitu. Jadi sebaik-baik orang muslim itu ternyata meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Jadi bahasa kita orang muslim itu produktif, Pak. Produktif gitu. Jadi waktu yang ada itu digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Gitu. Makanya kata Nabi, orang muslim yang baik itu yang hidupnya disibukkan baik dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Gitu. Kalau tidak urusan dunia, maka urusan akhirat. Kalau tidak urusan akhirat, urusan dunia. Sehingga menghasilkan, baik menghasilkan akhirat maupun menghasilkan dunia. Ieu mah dunia henteu, akhirat jauh. Ngalamun we. Duka ngalamun naon? Ngalamun mantan. Udah, buanglah mantan pada tempatnya. Udah beres episodenya, Pak. Jangan diungkit-ungkit. Gitu. Ngalamun we, pengen punya ini ngalamun, ulah dilamun. Jangankan ngelamun, ada sahabat, Pak, yang banyak dosa. Yang banyak hutang. Gitu. Sahabat mah hebat, Pak.
loba hutang teh lumpat ke masjid. Masih untung di kita mah banyak hutang minum baygon. Luncat tuh ke Citanduy. Ini mah banyak hutang, ke masjid. Kunaon hebat ke masjid mah. Sebab kalau nanti datang penagih, debt kolektor ke masjid, itu silahkan dibayar 50% lunas. Wah, panganingan urang boga hutang ya. Hari naon aya nu nagih lumpat ke masjid. Oh, eta mah berarti rekayasa reka perdaya, nggak boleh, Pak. Itu maknanya tidak boleh di masjid itu buat transaksi jual beli dan nagih hutang. Kan ada etika di masjid, Pak. Kalau orang mengumumkan barang yang hilang di masjid, kata Rasul, doakan supaya barangnya tidak ditemukan. Fa innal masajid dalam tubna lihada. Masjid tidak dibangun untuk mengumumkan barang yang hilang. Hei masyarakat, mendakan teh hayam abdi can balik. Wah, gitu. Seperti yang tadi, gitu. Ya, orang berdagang di masjid doakan supaya dagangannya jangan laku. Karena masjid dibangun bukan buat dagang. Itu ada tempatnya. Nah, hadirin sekalian, jadi yang bermanfaat, Pak, yang bermanfaat itu jadi orang muslim itu melakukan sesuatu produktif gitu. Nah, tadi kan mau diceritakan, Pak, ada sahabat yang punya hutang gitu kan. Itu. Jadi jangankan bapak-bapak tidak berusaha, berdoa saja tidak diiringi dengan usaha belum tentu hasil, Pak. Ya, ada sahabat banyak hutang, Pak. Gitu. Datang we ke masjid, ngadoa we ke Allah. Gitu. Rasul perhatikan, saya melihatmu gitu, ente terus-terus ada di masjid di luar waktu sholat. Gitu. Mali aroka jalisan fil masjid bi ghairi waqti sholat. Kenapa engkau duduk-duduk di masjid padahal ini bukan waktu sholat? Kalau di waktu sholat bagus, di waktu pengajian bagus. Ini orang lain kerja, ente di masjid. Aya naon ya teh? Gitu. Kata sahabat itu humumun lazimatun waduyun. Oh, Rasul, hidup saya ditimpa banyak hutang, dililit hutang Rasul. Makanya saya lompat ke masjid, berdoa kepada Allah. Kata Rasul, walaupun berdoa terus-terusan, Allah tidak mungkin menurunkan emas dan perak. Siapa yang memberikan makan anak istrimu? Ya saudara saya. Kata Rasul, saudaramu lebih bagus ketimbang kamu. Itu. Jadi tidak selamanya yang tinggal di masjid bagus. Komo ka masjid sakadar ngahilikeun sendal. Cokot nu alus. Wah, komo Pak. Itu. Hadirin sekalian, makanya Rasul menyampaikan doa, Pak. Ini doa, Pak. Jadi doanya luar biasa, Pak. Kalau ente banyak terlilit hutang, itu ingin hutangmu terbayarkan, ingin. Memang harus berdoa, tapi tidak cukup dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung minal hammi, dari gelisah, wal hazan, dan sedih. Gitu. Gelisah dan sedih. Awas, kalau gelisah dan sedih dipiara, maka nanti penyakitnya naik. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu azzi, dari lemah, wal kasal, jeung kusal-kusal. Hati-hati, males. Awas, ada masalah jangan melankolis, didramatisir. Siga nu pangripuh nate urang. Nanti kalau itu wa'udzubika minal azzi, hidup jadi lemah, wal kasal, dan malas. Padahal kalau mau maju harus kuat. Iya kan? Harus kuat. Gitu, nggak boleh malas. Nanti kalau ini dipiara, lemah dan malas dipiara, wa'udzubika minal bukhli wal jubni. Aku berlindung kepadamu minal bukhli, dari kikir, wal jubni, dan penakut. Padahal kalau mau maju, satu harus berani, yang kedua kudu berehan, Pak, dermawan. Lihat orang-orang kaya
atau orang-orang jet set atau para sultan mun ayeuna mah itu, atau para jutawan atau kayak Bill Gates itu ternyata kan dermawan gitu dan berani. Kalau ini dipiara gitu ya, kikir dipiara, Pak aya nu resepkeun ka nu koret. Aya teh nu resepkeun ka nu koret. Boro-boro nu bager nu koretna ge teresepkeun. Saha nu pangkeheulna ka nu koret eta teh. Aing ngakeheul ka si eta teh koret padahal manehanna ge koret. Siga saha nu pang teresepna ka nu cerewet eta teh. Si ibu eta mah cerewet padahal manehanna ge cerewet gitu. Itu Pak. Sanu pang teresepna ka nu sombong gitu. Ah, ini juga sama gitu. Kalau ini dipiara hati-hati Pak. Ujungnya kalau penyakit tadi terus dipiara, ujungnya ini adalah kanker yang sangat ganas. Wa'udzubika min golabati dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min golabati dain, hidup dililit hutang dan diintimidasi lawan. Dililit utang urusan apa? Ekonomi. Diintimidasi lawan urusan apa? Politik. Urusan ekonomi dan politik berawal dari sikap mental yang salah. Itu Pak. Jadi tak iya hadis teh ngurus negara Pak. Ngurus negara. Ini hadis teh. Teu ujug-ujug sikap mental penghutang diintimidasi. Kalau banyak hutang kan di malam hari gelisah, di siang hari hina. Nggak punya wibawa secara politik. Gitu. Jadi hebat Nabi Pak, luar biasa. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya sahabat itu dapat doa itu keluar, kemudian dia mencari kayu bakar, dijuallah, datang lagi kepada Nabi. Nabi, alhamdulillah, berkat nasihatmu, berkat doamu, saya sudah bayar lunas hutang. Tuh Pak. Gitu. Jadi kalau ada masalah gitu, jangan dipiara masalahnya. Gitu ya, apalagi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya tidak boleh tidur sebetulnya, tidak boleh tidur sebelum mengantuk. Nanti ada waktu mikir yang tidak bermanfaat. Salehung mikir hayang tahajud. 2 jam itu teh. Itu Pak, Islam itu nggak boleh tidur kecuali sudah ngantuk. Kumaha supaya sudah ngantuk di siang hari? Lihat, itu para sahabat itu kan ruhbanan fil lail wa fursanan fin nahar. Di siang hari seperti singa yang menerkam musuh, tapi di malam hari seperti rahib yang rajin beribadah. Gitu. Makanya ba'da Isya Nabi kalau nggak ada kegiatan tidur Pak, supaya jam 2 jam 3 bisa bangun. Karena kalau tidur kemalaman bangun kesiangan. Urang mah boro-boro tidur kemalaman, tas Isya wae subuh teh kaberangan. Komo atuh kitu. Itu Pak. Jadi sampai ke sana itu. Itu. Yang ketiga Pak, hadis. Nah, ini yang tidak bermanfaat sebetulnya Pak banyak. Gitu. Jangan tadi ada waktu. Mun aya waktu teh daripada ngalamun baca WA, boleh baca WA mah nggak jadi masalah Pak gitu. Ya, baca Quran atau target ini gitu ya. Itu. Ada waktu wudu, sholat syukrul wudu gitu ya. Ieu mah gegelehan teh para ruguh, kopi geus beak 5 gelas ieu teh naon deui gitu. Karena apapun berawal dari pikiran Pak. Ngisi waktu gitu ya, ke hal-hal yang kurang bermanfaat tinggalkan. Termasuk yang kurang bermanfaat, bapak-bapak punya pakaian, punya barang, dipakai enggak, disodakohkeun. Mubazir, dipakai henteu, disodakohkeun nyaah, jadi pinuh di gudang. Itu fungsinya apa? Itu Pak. Itu fungsinya apa? Emang nggak ditanya gitu. Di sisi lain banyak saudara kita yang butuh baju, sementara kita punya baju nggak punya fungsi. Gitu. Sepatu, sendal gitu kan. Ya Allah, saya pernah baca Pak, mantan istri presiden Filipina, siapa dulu? Aquino siapa ya? Imelda Marcos Pak. Eta saya pernah baca itu sepatunya 2000 pasang. Sukuna ngan sapasang. Bahari mungkin kan levelnya tinggi mau dihisab gitu.
Wala tubadzir tabdzira itu innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Itu mubadir teh. Yang disebut mubadir teh lebih dari kebutuhan itu mubadir. Kalau kita makan, Bapak-bapak sekalian, cukup dengan uang umpamanya sekali makan 20.000, 30.000, kita makan sekali makan 500.000 mubadir itu teh. Padahal dengan 20.000, 30, 50.000 juga sudah bagus. Kita makan dengan 300.000, gitu Pak, gitu. Kalau umpamanya di tempat-tempat yang dianggap wah gitu, itu namanya mubadir, gitu. Karena lebih dari keperluan, gitu. Hadirin sekalian, jadi termasuk itu Pak. Makanya panci seeng nuges teka pakai picenan, pasihkeun Pak. Baju sok tumpukan siapa banyak Pak saudara-saudara kita yang membutuhkan, bisi nanti masuk itu tidak bermanfaat, bermanfaat Pak, gitu. Jadi sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Rasul menyatakan dalam hadis Muslim gini, barang siapa yang melakukan amal soleh, maka setiap satu amal kebaikan itu dicatat ganjarannya minimal 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dipil sampai 700 kali lipat. Tapi kalau kita melakukan dosa, dicatat dosanya sesuai dengan dosanya. Jadi kalau 1 dosanya 1, kalau 2 dosanya 2, kalau 3 3. Tapi amal soleh mah 1 10 sampai 700 Pak. Sampai kapan? Hatta yalki Allah, sampai orang itu meninggal. Nah ini Pak, pentingnya kita memproduksi kebaikan itu. Jadi setiap kita melakukan satu kebaikan minimal 10 sampai 700, dicatat sampai kapan? Sampai kita meninggal. Ini yang disebut nanti dalam surat Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datangnya yakin. Yakin di sini bukan kebalikan dari ragu, sampai datangnya mati. Karena kematian itu hakul yakin, pasti datangnya. Dicatat Pak. Makanya pikirannya orang yang ngerti mah, yang paham, produktif teh itu. Rasul kan begitu Pak, di rumah teh gitu ngebantu istrinya kukumbah, gegero, masak, nyeseh, ngong, adan, tinggalkan sholat, gitu dalam hadis Rasul mah. Jadi sibuk Rasul juga gitu, yang membantu istrinya, membantu keluarganya, tapi di mana dipanggil sholat tinggalkan. Kagok saalit deui ya. Eta Pak, gitu. Jadi ini yang bermanfaat, gitu Pak, hebat Pak. Kalau waktu kita Pak dipakai yang bermanfaat, coba rasakan bedanya. Kan yang disebut umur kita itu apa? Umur kita itu pernah ada pertanyaan orang kakek-kakek ditanya, "Kek ari umur kakek sabaraha?" Aki maka karak 3 tahun, 3 tahun, geus garaling kitu 3 tahun. Abi wae geus belasan tahun ABG, gitu. Abi mah anak milenial, kakek mah kolonial. Gitu. Masa ngaku 3 tahun, serius kakek teh serius. Kakek mah baru berumur 3 tahun. Coba jelaskan 3 tahun gimana? Nya ari umur aki mah geus 73 tahun. Ngan kakarak daek salat ka masjid jeung ngaji salila 3 tahun. Itu umur kita, Pak. Jadi dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, yang bermanfaat berapa jam? Gitu. Harus dikalkulasi, Pak. Orang pintar itu kan mengkalkulasi. Kita dagang saja dikalkulasi, betul nggak? Itu masa kita untuk apakah kita masuk surga dan neraka nggak pernah kita hisab kalkulasi. Yang ketiga hadis yang termasuk usulul adab, pokok dalam akhlak itu adalah yang ketiga, la tagdob, nggak boleh marah, tidak boleh marah, tidak boleh marah, tidak boleh marah, Pak. Gitu. 3 kali Nabi menyebut berarti stressing, penting gitu. Kalau satu hal disebut berurang-urang, tandanya penting.
Oh iya teh putrana Pak Haji mohon nitip salamnya ka bapak ti abdi sebatkeun we namina ieu. Kemudian ngobrol lagi di pertengahan, kadeknya nitip salam. Pas mau pulang kadeknya nitip salam. Diulang-ulang pertanda penting. La tagdob, la tagdob, la tagdob. Nggak boleh marah, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Oh Pak, gitu ya. Oh penting Pak. Sebab kalau kita marah menggambarkan siapa kita. Itu, apalagi kalau di tingkat pejabat Pak, marah-marah tos we. Jatuh Pak Gade. Sekarang ramai ya, ada yang marah-marah. Kan cek rokok ke ramah-ramah. Eleh ku rokok ya. Gitu. Kan lihat. Nah, memang orang itu bukan berarti tidak boleh marah Pak. Jadi Allah sudah berikan emosi. Gitu. Tapi nah ini bedanya gitu. Orang-orang yang baik itu bisa menahan. Pahala itu karena ada tapi ditahan, Pak. Itu. Jadi ketika kita saum bukan berarti tidak ada makanan dan minuman, ada, cuman kita tahan, gitu kan? Bukan berarti tidak ada potensi marah yang harus dimarahi, gitu, Pak. Tapi kita tahan, itulah ciri orang takwa. Adiminal, menahan amarah. Wal afina aninas, tidak diteruskan, netelih bahasa Sunda mah. Wal afina aninas, memaafkan kepada orang yang salah. Di ujungnya wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang mampu diantaranya punya sifat menahan amarah, itulah orang muhsin. Gitu. Makanya Rasul menyatakan, Pak, kalau kita marah lagi berdiri duduk, kalau marah lagi duduk nyangkere, lamun marah nyangkere sare. Disimkuring sare mah. Itu Pak. Jadi kata Rasulullah, kalau Anda marah, gura-giru wudu. Kenapa? Gitu. Karena marah itu dari setan. Setan itu tercipta dari api. Api itu padam dengan air. Fa idzal ghadaba ahadukum falyatawaddo. Kalau kalian marah, gura-giru wudu. Urang mah boro-boro keur marah, teu ngambek wae aya nu adan teu inget wudu. Wah, sungguh terlalu jauh dari sunnah. Kan gitu. Kata Rasul, kalau Anda sedang marah berdiri duduk, urang mah keur diu keur nyangkere langsung ngangtung. Jadi makin menjadi naon sia ngomong. Oh. Iya, dah lagi duduk berdiri mestinya yang berdiri saja duduk, apalagi yang sudah duduk. Lihat Pak sunnahnya hebat dalam rangka menekan emosi. Tidak ada keputusan yang kita keluarkan pada saat marah kecuali menyesal. Sok Pak, menyesal. Komo kabudak mah awas yo keur ngambek didoakeun maneh cilaka. Bener cilaka mah nu hanya kasaha. Apalagi doa orang tua mah termasuk doa yang pasti diijabah. 3 doa yang pasti diijabah. 1 doa orang yang musafir berpergian, yang kedua doa orang yang didolim, yang ketiga doa orang tua. Yang keempat Pak, hadis terakhir dari usulul adab itu adalah seseorang muslim itu yuhibbul mu'min li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis Bukhari, seorang mukmin itu akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu. Makanya orang mukmin itu kan seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idashtaka minhu aduwwun tada'a sa'iru jasadihi. Kalau satu tubuh merasa sakit, yang lain akan merasakan. Gigi yang sakit mah Pak, tapi kaki berjalan mencari obat. Betul nggak? Tangan digerakkan untuk memasukkan obat. Tangan mencari air untuk minum. Betul nggak? Gitu. Itu seperti itu orang muslim. Makanya kalau dalam paribahasa, kun kal yadain wala takun kal udunain. Hidup kamu itu harus seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Kenapa? Kata telinga kanan, saya punya saudara di sebelah kiri, tapi ek di silaturahmian teh duka ka mana? Menjauh. Kata telinga kanan, saya punya saudara di sebelah kiri, saya dekati dia, menjauh. Tuh nggak pernah ketemu Pak. Itu. Yang satu diberi anting, yang satu lagi. Oh,
Jadi mesti dua-duanya. Jangan hidupmu seperti dua telinga, tapi kun kaliyadain, jadilah seperti dua tangan. Bagaimana tangan? Tangan kanan dan tangan kiri, persaudaraannya luar biasa. Gitu, Pak. Kanan bekerja di tempat-tempat enak, kiri bekerja di tempat-tempat kotor, ngorong ku kiri, Pak. Ngombehan ku kiri. Tapi pada saat dapat honor diberikanlah jam tangan. Tuh. Dirinya enggak tersirik gitu, padahal duit nanti urang-urang mah henteu. Bahagia Pak peuperiheun gawena di nu kotor gitu. Ya, yang kanan atel digaro kuno kiri, yang kiri atel digaro kuno kanan, antep siahkeun moal digaro. Enggak apa. Nah, orang mukmin, orang muslim itu seperti itu. Rasakanlah ya gitu saudaramu sebagaimana engkau merasakan dirimu sendiri. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, demikian 4 hadis yang menjadi usul adab. Yang pertama, Pak, supados kacana ka bumi kasih ibu didugikeun. Nu kahiji naon? Hadis bukti iman itu berkata baik atau diam. Yang kedua, sebaik-baik orang muslim itu yang meninggalkan urusan tidak berguna. Tidak berguna itu yang jelas haramnya, itu jelas makruhnya, atau terlalu sibuk dengan yang mubah. Yang mubah, jangan terlalu banyak dengan yang mubah. Yang ketiga, tahan amarah. Yang terakhir adalah kita harus punya sifat simpati dan empati kepada saudara mukmin kita sebagaimana digambarkan dalam satu tubuh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.